Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengonlinekan situs WordPress. Dan di sini untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama kita siapkan hosting, yang kedua kita backup WordPress di localhostnya, kemudian kita export database di localhost, kemudian kita buat database di hosting, kemudian kita pilih upload backup WordPress, kemudian ekstrak dan pindah isi WordPress. Kemudian di sini kita edit database localhost, yang dirubah adalah URL dan nama database. Kemudian kita import database ke hosting, yang terakhir kita edit wp config-nya. Oke, yang pertama di sini kita siapkan hostingnya dulu. Nah, di sini karena kita untuk belajar, maka hosting yang kita gunakan adalah 000 webhost. Silakan kalian cari pada Google. Kemudian masuk pada situsnya. Setelah masuk pada situsnya, kita pilih di sini daftar. Nah, setelah masuk di sini, kita pilih nih, karena kita masih belum daftar, nih belum jadi member, maka kita pilih daftar. Di sini masukkan nama email kalian. Kemudian di sini passwordnya, password yang digunakan untuk login ke dalam webhost nantinya. Kemudian pilih daftar. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita disuruh memverifikasi email dulu. Berarti kita harus masuk emailnya. Ini ada dari email dari 00 webhost. Kemudian di sini pilih verifikasi email. Di sini apabila untuk mengkonfirmasi emailnya terlalu lama, ini bisa kita restart di bagian yang tadi. Ini sudah dikonfirmasi emailnya. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian sini ada pilihan let's create some magic. Kemudian sini pilih take me to the panel. Oke. Nah, di sini kita disuruh membuat websitenya. Jadi kita disuruh memberikan namanya dulu. Nah, di sini untuk nama websitenya silahkan diisi dengan nama kalian, kemudian di bagian belakang diisi dengan nama LTBIS. Contohnya seperti ini. Atau Iwan. Ini saya isi seperti ini. Kemudian passwordnya silahkan dibuat masing-masing. Kalau sudah, kirim. Nah, di sini nanti muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan use our website builder, install WordPress, atau upload your site. Nah, ini kalau kita pilih install WordPress, maka nanti kita akan membuat WordPress dari awal lagi. Nah, di sini kita pilih saja upload your site. Oke, ini sudah masuk, kita ke file manager. Sini masukin aja, filesnya hapus. Nah, ini masukin 00 webhostnya. Kemudian kita sign in dulu. Oke, ini tampilan home dari 00 webhostnya. Kalau misalkan kita masuk ke akun kita sendiri. Nah, seperti ini. Kita cuma bisa membuat satu website di sini. Kalau misalkan kita mau bikin lebih dari satu website, maka kita disuruh upgrade. Nah, jadi yang pertama, kalau misalkan kita mau upload itu, kita masuk dulu ke dalam, ini ada pilihannya namanya Iwan LTBIS, statusnya sedang berjalan. Kita pilih kelola website.
Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih aja di sini tool. Nah, bisa kita lihat di sini ada atur alamat web, ada file manager, ada database manager sama email manager. Di sini file manager kita gunakan untuk mengupload file WordPress, kemudian database manager kita gunakan untuk mengimport database yang ada di localhost. Oke, kita lihat di step by stepnya dulu. Nah, di sini kita siapkan hostingnya, berarti sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke backup WordPress localhost. Nah, di sini website yang mau saya upload adalah website yang ini yang baru saya buat. Kenapa yang baru saya buat? Supaya lebih ringan saja untuk uploadnya. Nah, di sini namanya localhost latihan. Nah, di sini kita proses membackupnya dulu. Caranya seperti ini. Kita masuk ke SAM-nya. Kemudian di latihan. Nah, jadi cara menguploadnya itu atau membackupnya itu semuanya ini kita bikin zip. Caranya Ctrl A atau pilih semua seperti ini, kita zip, add to arsip. Kemudian pilih zip, jangan pakai rar. Kita bikin zip seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Di file latihan zip ini yang akan kita upload pada hostingnya. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita sudah membackup WordPress localhost-nya. Kemudian selanjutnya kita ekspor database di localhost. Ini kita ekspor dulu. Berarti kita masuk ke localhost, ke phpMyAdmin. Oke, ini kita sudah masuk ke phpMyAdmin-nya. Kemudian di sini kita masuk ke proses ekspornya, yaitu kita masuk ke di sini jangan langsung dipilih export ya, tapi kita pilih dulu database yang mana. Misalkan di sini database-nya latihan, berarti kita pilih latihan. Nah, pastikan dia sudah masuk ke sini, kemudian di sini kita pilih export. Di sini langsung pilih go. Oke, di sini kita langsung lihat filenya. Nah, di sini ada dua latihan. Ini saya hapus dulu. Nah, ini tersisa latihan satu ini. Ini kita rename. Di tempat kalian kalau misalkan langsung diekspor nggak apa-apa, nggak usah di rename. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat di listnya, kita sudah ekspor database di localhost. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat database di hostingnya. Nah, ini langkahnya adalah kita masuk ke dalam sini tadi, kemudian di sini pilih database manager. Nah, ini cara membuat database-nya, pilih database baru, kemudian isi nama database-nya. Nah, misalkan di sini saya kasih nama database-nya sama dengan nama website. Namanya Iwan LTBiz. Kemudian untuk username-nya ini jangan disamakan dengan nama database-nya. Misalkan di sini saya buat username-nya Iwan LT. Kemudian untuk password, nah di sini kalau untuk password kita mengikuti password dari database-nya. Jadi biarkan aja password seperti ini. Ini silahkan kita salin dulu. Nah, ini kita salin untuk mengamankannya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita buat. Nah, ini sudah dibuat. Ini adalah proses pembuatan database-nya. Oke, kita lihat dulu di list-nya. Di sini kita sudah membuat database di hosting. Ini kita pilih, buat database-nya kita centang. Oke, sambil menunggu ini selesai, silahkan ditunggu dulu.
Oke, untuk nama database di sini langsung berubah jadi ini nama database-nya, kemudian ini nama usernya, passwordnya sesuai yang kita buat, dan host DB-nya dia localhost. Nah, kita lihat list tadi, kemudian di sini kita sudah buat database di hosting. Yang selanjutnya kita upload backup WordPress. Caranya kita masuk ke file manager, pilih upload file. Nah, nanti ada tampilan seperti ini, ada public HTML dan TMP. Semua website yang kita upload masuknya di public HTML. Jadi pastikan kita menguploadnya di dalam public HTML. Kita masuk public HTML. Kemudian di sini kita pilih upload file. Kita pilih select file. Kita cari file yang sudah kita zip tadi. Ini pilihannya latihan zip. Klik open. Lalu ini untuk ukurannya ada 73 MB. Silahkan langsung diupload. Ditunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke, ini untuk proses uploadnya sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya adalah di sini kita ekstrak dulu file zip-nya. Ini kita ekstrak. Langsung saja ekstrak. Nah, di sini kalau misalkan kelamaan kita disuruh login ulang. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam file manajernya, kemudian kita masuk lagi ke public HTML. Ini masih belum kita ekstrak yang folder zip-nya. Kita pilih ekstrak. Nah, ini ditunggu sampai proses ekstraknya selesai. Untuk proses upload, untuk proses ekstraknya sudah selesai. Di sini kita close. Kemudian di sini kita hapus file zip-nya. Nah, di sini untuk file WordPress-nya harus berada di dalam folder dari public HTML tadi. Jadi karena ini masih di dalam folder, kita harus memindahkannya ke dalam public HTML. Cara memindahkannya tinggal kita pilih semuanya, kemudian di sini pilih move. Nah, di sini destinasinya pilih change. Kemudian pilih public HTML. Lalu pilih select this. Nah, ini kita move. Nah, kita lihat di public HTML. Nah, ini sudah selesai proses perpindahannya. Untuk foldernya dihapus saja. Kemudian kita lihat listnya lagi. Di sini kita sudah upload backup WordPress. Kemudian di sini kita juga sudah mengekstrak dan memindah isi WordPress. Oke. Selanjutnya kita masuk ke edit database localhost. Nah, berarti di sini kita masuk pada file yang kita ekspor tadi. Di sini ada file latihan. Kemudian file latihan ini silahkan dibuka lewat Notepad++ atau editor lainnya. Kemudian yang pertama kita lakukan di sini adalah kita merubah URL-nya dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk URL-nya semuanya itu pakai localhost. Ini namanya your localhost strip latihan. Nah, kemudian di sini kita akan ganti semua URL yang ada di dalam database ini. Caranya adalah kita dengan meng-replace-nya dengan cara Ctrl F. Nah, kita coba cari di sini dulu. Ketikkan aja localhost. Di sini berarti nama localhost-nya berarti sini pakai latihan. Coba kita cari dulu. Kita lihat count-nya ada berapa. Di sini ada 220 nama localhost latihan. Nah, ini semuanya akan kita ganti. Cara menggantinya tinggal kita pilih replace. Nah, di sini kita ganti dengan
dengan URL baru yang ada di hosting. Caranya berarti kita masuk ke hosting dulu. Kemudian kita di bagian sini, ini kan ada dua nih. Kita masuk ke situs saya dulu. Kemudian di bagian bawah sini, ini kalau misalkan ada notif hostinger di sini di close saja untuk memunculkan. Lalu ini di copy. Link ini di copy, kemudian masukkan ke dalam replace-nya. Paste di sini. Pastikan sini sudah benar, localhost latihan, kemudian sini replace dengan URL yang ada di hosting. Namanya sudah benar sampai .com, kalau sudah langsung replace all. Nah, di sini sudah terganti 220. Oke, berarti semua URL yang ada pada database hostingnya sudah, maksudnya URL yang ada di localhost sudah berubah. Kemudian satu lagi di sini yang kita lakukan adalah merubah nama database-nya. Kita naikkan ke atas. Di sini ada bacaannya ini di bagian atas. Lihat saja di sini ada database. Nah, kemudian ini nama database awal dari localhost. Kemudian kita ganti dengan nama database yang ada pada hosting. Caranya kita masuk ke hosting lagi. Kita keluar website. Kemudian masuk ke bagian database manager. Di sini ada nama DB, silahkan di copy nama DB-nya, masukkan ke dalam sini. Kita paste. Nah, pastikan tanda petik 1 ini jangan sampai hilang. Kalau sudah di save, kemudian close. Nah, kita lihat listnya. Di sini kita sudah edit database. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita mengimpor database ke hostingnya. Kita masuk ke database manager, terus kita pilih kelola, lalu pilih PHP My Admin. Nah, di sini jangan langsung diimport, pastikan pilih dulu nama database-nya. Ini kita pilih nama database-nya. Kemudian di sini kita pilih import. Di sini pilih filenya. Kemudian pilih database yang kita sudah ekspor tadi. Ini latihan SQL. Oke, kemudian kita import. Ini ditunggu sampai dengan selesai. Oke, kalau sudah bertanda hijau seperti ini berarti sudah berhasil kita impor. Nah, jadi kecepatan impor ini juga berpengaruh pada kecepatan internet kalian. Oke, di sini kita lihat listnya lagi. Kita sudah impor database ke hosting. Selanjutnya di sini kita merubah WP config. Caranya kita masuk ke file manager lagi. Kita masuk ke file manager, kemudian kita pilih public HTML. Kemudian kita masuk ke bagian cari aja namanya WP config. Nah, ini WP config PHP. Klik 2 kali. Dia akan masuk ke editor seperti ini. Di sini yang perlu kita sesuaikan adalah yang dirubah nama DB name, DB user, dan DB password. DB name-nya kita ambil dari nama database di sini. Coba kita cek. Nama database-nya kita copy, masukkan ke dalam sini, dirubah seperti ini. Kemudian untuk DB user-nya di sini masih root, kita ganti dengan user DB di sini. Kita ganti root-nya. Oke, kemudian untuk password-nya silakan masukkan password yang sudah kita salin tadi. Nah, ini jangan sampai ketinggalan untuk titik 1-nya, titik 1 di atas. Kalau sudah, pilih save and close.
Oke, setelah kita edit wp config, coba kita lihat dulu websitenya dengan cara masuk ke bagian home, kemudian klik link websitenya. Kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan tampilan websitenya seperti ini, untuk gambar dan desain masih belum muncul, kini kita ada yang perlu dirubah lagi, yaitu kita masuk ke bagian phpMyAdmin-nya. Kita masuk ke bagian tool, kemudian pilih database manager. Terus di sini pilih kelola, pilih phpMyAdmin. Kemudian kita masuk ke database kita. Lalu kita masuk ke bagian WP option. Ini pilih WP option. Di sini yang perlu kita rubah adalah di bagian site URL dan di bagian home. Cara merubahnya adalah di sini pilih edit. Ini pastikan di site URL pilih edit. Kemudian di bagian HTTP silahkan dihapus. Jadi sisakan sampai HTTPS. Ini dihapus sampai sini HTTPS. Terus pilih go di bawah. Kemudian yang bagian home juga dirubah. Sama seperti tadi, di bagian HTTP-nya silahkan dihapus. Pilih go. Kemudian kalau misalkan sudah, silahkan ini di refresh. Nah, maka kalau misalkan sudah kita rubah, ini sudah berhasil. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.